Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi Lastri, NIM 2111050066, semester 2 Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel pada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Pembahasan tentang integrasi Islam dengan adat Minangkabau ini terdapat 3 submateri utama, yaitu 1. Sejarah konflik Islam dan adat Minangkabau. 2. Perdamaian agama dengan adat Minangkabau. Yang ketiga, integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Yang pertama yaitu sejarah konflik Islam dan adat Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya masyarakat Minangkabau sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Sebelum kedatangan Islam, bahkan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Minangkabau tersebut telah memiliki peradaban. Pada awalnya, masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan dasar dari falsafah. Inilah yang menyebabkan nenek orang Minangkabau menjadikan sunatullah yang terdapat di alam sebagai dasar adat Minangkabau. Oleh karenanya, dasar adat Minangkabau tersebut dibuatlah ketentuan alam berupa petatah petitih oleh orang Minangkabau. Kemudian masuknya Islam ke Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau yaitu secara bergelombang sejak abad ke-7 hingga akhir abad ke-17 Masehi. Penyebaran agama Islam di Minangkabau dilakukan melalui proses integrasi damai atau disebut juga dengan Islamisasi kultural, yang mana ini menunjukkan adanya percampuran antara ajaran Islam dan aturan adat. Islam yang berkembang di Minangkabau memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakatnya. Maka ada fase di mana dilakukannya pembaharuan Islam yang mengakibatkan terjadinya perubahan yang cepat atau revolusi dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Perubahan tersebutlah yang menjadikan terjadinya konflik. Salah satu contoh konflik yang terjadi yaitu pertikaian antara kaum tua dan kaum muda atau kaum tua dan kaum muda. Konflik yang terjadi antara kaum tua dan kaum muda ini yaitu berupa perbedaan pemikiran atau pendapat, yang mana kaum muda yang memiliki pola pikir yang maju dan pengetahuan agama yang dalam ingin meluruskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam, serta sekaligus mengembangkan pola pikir yang bernas di Minangkabau. Inilah salah satu perdebatan yang terjadi antara kaum tua dan kaum muda. Adapun bentuk perubahan kebudayaan masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yaitu berupa 1. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses penyatuan dua kebudayaan dengan tujuan pelestarian budaya. Di Minangkabau, proses akulturasi terjadi setelah masuknya Islam ke dalam struktur sosial masyarakat, yaitu berupa simbol-simbol pra-Islam. Contohnya yaitu surau. Surau secara bahasa berasal dari kata suro yang berarti tempat penyembahan, yang mana ini menunjukkan bahwasanya pada awalnya masyarakat Minangkabau memiliki kepercayaan terhadap nenek moyang. Namun setelah masuk dan berkembangnya agama Islam, pada tiap-tiap nagari kaum muslimin didirikanlah masjid sebagai tempat untuk ibadah sholat Jumat, dan pada tiap-tiap kampungnya didirikan surau sebagai tempat mengaji dan sholat 5 waktu. 2. Asimilasi. Asimilasi yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga munculnya kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 3. Yaitu modernisasi Islam. Modernisasi Islam dapat dipahami sebagai perubahan paradigma pemikiran Islam. Di Minangkabau, modernisasi Islam berkembang pada awal abad ke-19 seiring dengan bergeraknya tokoh agama dalam membangun sekolah-sekolah modern.
Sub materi yang kedua yaitu tentang perdamaian agama dengan adat Minangkabau. 1. Terjadinya Sumpah Sati Bukit Marapalam. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah sebagai filosofi atau sendi dari kesepakatan di kalangan adat atau penghulu-penghulu dan kaum agama atau ulama di Minangkabau sebagai substansi dari terjadinya Sumpah Sati Bukit Marapalam. Peristiwa yang juga dijadikan sebagai momentum dalam penyelesaian konflik antara dua pihak tersebut diadakan di Bukit Marapalam, daerah Batu Sangkar. Keputusan tersebut juga dikenal dengan Piagam Bukit Marapalam, yaitu berisi adat Bapane, syarak Balindongan, syarak Mangato, adat Mamakai. Kesimpulan dari piagam tersebut dikenal dengan adat dan syarak Sandar Menyandar atau adat Basandi Syarak. Submateri yang ketiga yaitu tentang integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Ada 3 ungkapan yang menjadi isyarat terjadinya integrasi Islam dengan adat Minangkabau. Ungkapan yang pertama yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Sebagaimana dijelaskan pada submateri yang kedua, yaitu adanya kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama melahirkan ungkapan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Ada beberapa hal penting dalam memaknai adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Yang pertama yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah merupakan landasan filosofis adat Minangkabau. Yang kedua, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah dijadikan sebagai penanda identitas kultural Minangkabau. Yang ketiga yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah dijadikan sebagai wujud integrasi Islam dan adat Minangkabau. Ungkapan yang kedua yaitu adat Nangkawi Syarak nan lazim. Maksud dari pepatah tersebut, adat tidak akan berdiri tegak jika tidak diteguhkan oleh agama, sedangkan agama sendiri tidak akan berjalan jika tidak dilazimkan atau diterapkan melalui praktek adat. Ungkapan yang terakhir yaitu syarak Mangato, adat Mamakai. Pepatah ini sejalan dengan ungkapan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, syarak Mangato, adat Mamakai. Maksudnya yaitu adat pada suatu daerah harus sesuai dengan aturan syarak atau syariat yang bersumber dari kitab Allah yaitu Al-Quran. Segala yang diperintahkan oleh syarak harus ditetapkan oleh adat istiadat. Demikianlah video presentasi dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.